14 Agustus 2024 menjadi momentum penting bagi warga Kota Semarang. Dengan dilantiknya para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Semarang periode tahun 2024-2029 dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kota Semarang. Dari 50 anggota Dewan yang dilantik, 31 orang diantaranya merupakan wajah lama dan 19 orang wajah baru. Tugas berat namun mulia sudah menanti para anggota Dewan yang baru ini sesuai tugas dan fungsinya dalam bidang pengawasan, legislasi, dan anggaran untuk bersinergi bersama pemerintah Kota Semarang dalam menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan selama 5 tahun ke depan. Tujuan, sasaran, dan arah kebijakan 5 tahun ke depan tersebut akan dirumuskan dalam RPJMD Kota Semarang yang tentunya akan memperhatikan usulan dan masukan DPRD sebagai perwujudan dan visi yang telah ditetapkan. Berbagai permasalahan yang dihadapi diantaranya pengentasan kemiskinan ekstrim, ketahanan pangan, menjaga daya beli masyarakat, target zero stunting, pengelolaan sampah, serta pengendalian rob dan banjir. Penghargaan yang diperoleh di bidang ketahanan pangan tingkat nasional dan program penanganan stunting dari PBB tentunya menjadi penyemangat dalam menjawab berbagai permasalahan tersebut. Lalu bagaimana legislatif baru ini bisa menjalankan tugas-tugasnya dengan optimal sesuai dengan harapan dan amanah dari masyarakat Kota Semarang yang diembankan kepada mereka? Kita akan bahas dalam dialog Prime Topic bersama DPRD Kota Semarang yang kali ini mengangkat tema Bersama Menjaga Amanah Rakyat. Dari Hotel Quest, Jalan Pelampitan nomor 37 sampai 39 Semarang. Inilah Prime Topic kali ini mengangkat judul Bersama Menjaga Amanah Rakyat. Acara ini didukung oleh Sekretariat DPRD Kota Semarang. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali lagi di acara Prime Topic Dialog bersama DPRD Kota Semarang yang disiarkan dari lobi Hotel Quest. Dan saya ucapkan juga terima kasih untuk Anda yang sudah hadir di lobi Hotel Quest. Kita akan bahas salah satu tema yang saat ini relevan dan penting untuk warga Kota Semarang tentunya. Dan kita sudah hadirkan beberapa 3 narasumber yang akan berbicara dalam Prime Topic kali ini. Dan saya perkenalkan di sebelah kiri saya ada Pak Budi Prakoso STMT, Kepala Bapeda Kota Semarang. Selamat datang di Prime Topic, Pak. Selamat siang, Mas. Sehat ya, Pak? Alhamdulillah, pangestunipun. Ya. Kesibukannya apa nih belakangan, Pak? Kesibukannya yang pertama hampir semua OPD adalah penyerapan anggaran. Terus kemudian kita juga kesibukan kita untuk menyiapkan segera draft terkait dengan RPJMD karena wali kota sudah sudah tontong-tontongnya sudah nanti akan ada wali kota baru ya. Sehingga 6 bulan itu kita harus segera menyiapkan RPJMD, termasuk ini persiapan untuk musrebang untuk 2026 ya. Oke. Baik, Pak Budi matur nuwun sudah rawuh di Prime Topic. Di sebelah Pak Budi ada Profesor Dr. Andes Hadi Warsono MT, Guru Besar Visip Undip Semarang. Selamat datang di Prime Topic, Prof. Pak Ardi. Selamat pagi. Selamat pagi. Menjelang siang. Iya. Sehat ya, Pak? Alhamdulillah sehat. Ya. Oke. Kita juga masih menunggu narasumber ketiga kita yaitu Ketua DPRD Kota Semarang, Kadar Lusman, Bapak Kadar Lusman. Tapi karena sambil menunggu kehadiran beliau, kita awali diskusi kita kali ini dengan ngobrol dengan kedua narasumber kita yang sudah hadir. Baik, saya ke Pak Budi, Kepala Bapeda Kota Semarang. Pak, tanggal 10 Februari tahun depan ini kan wali kota baru akan segera aktif untuk memimpin Kota Semarang. Nah, kira-kira bisa digambarkan program yang akan dijalankan sesuai RPJMD tahun 2021-2026? Ya, kita sudah mencoba mengkaji dari visi misi, bahkan kemarin dari calon 01 maupun 02, Bapeda juga
sudah mencoba mempelajari sekira-kira nanti calon pemenangnya seperti apa, sehingga karena ini sudah ada ini ya, kalau nggak salah malah sudah penetapan ya, sudah penetapan, sehingga yang terpilih adalah pasangan 01, sehingga kita Bapeda sudah mengkaji dan mempelajari, dan itu nanti kita juga harus kita insya Allah menunggu arahan dari beliau untuk menyusun selama 6 bulan setelah tanggal 10 itu, menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah yang merupakan turunan atau derivasi dari visi misi pencalonan. Nah itu yang harus kita kaji, nanti kita harmonisasi dengan Perda RPJP jangka panjang daerah yang sudah kita tetapkan. Itu Mas. RPJMD 2021-2026 itu akan tetap dijalankan atau nanti akan ada harmonisasinya? Yang jelas itu satu proses yang continuous ya. Moga akan kita harmonisasi bagaimana pencapaian yang ada di RPJMD 2021-2026. Kemudian nanti itu menjadi basis di dalam kita untuk merencanakan yang 5 tahun selanjutnya. Otomatis berpegang pada visi misi wali kota dan wakil wali kota yang terpilih ini, Mas. Berikutnya saya ke Prof. Ardi. Pak Ardi, bagaimana jenengan memandang kiprah wakil rakyat Kota Semarang selama ini, harapan, hambatan dan tantangannya untuk menjalankan amanah rakyat, utamanya untuk periode yang sekarang berjalan ini, Pak? Baik, terima kasih. Kebetulan saya juga sudah atau baru saja menyelesaikan masa bakti sebagai dekan ya, gitu ya, mulai tahun 2019 sampai 2024. Dan kebetulan pengganti saya bukan rivalitas, jadi hampir sama dengan Pemkot Semarang. Ya. Menurut saya itu ada keuntungannya, ya, karena keberlanjutan pasti akan terjalin, ya, artinya tidak kemudian merubah total. Sehingga kemudian tadi menanggapi Pak Budi tadi, kalaupun ada sisa kebijakan yang masih akan diselesaikan, saya kira itu penggantinya dengan mudah bisa melanjutkan. Nah, saya melihat untuk DPRD ya, dalam catatan saya memang sudah sejumlah wakil rakyat telah berhasil menginisiasi berbagai program pembangunan yang berdampak positif ya, bagi masyarakat seperti pembangunan infrastruktur, kesehatan dan pendidikan. Kemudian di aspek yang lain, beberapa wakil rakyat aktif dalam pengadaan forum-forum dialog untuk masyarakat, mendengarkan aspirasi keluhan mereka, menunjukkan mereka berusaha untuk lebih dekat dengan DPRD. Namun demikian, sebanyak apapun yang sudah dilakukan oleh DPRD periode yang kemarin, saya kira masyarakat juga masih sangat banyak yang belum begitu paham dengan fungsi peran DPRD yang sebenarnya fokus pada 3 itu ya, legislasi, anggaran dan kemudian yang ketiga adalah pengawasan. Nah, lebih dari 3 itu mestinya juga ada peran keterwakilan dan kemudian membangun partisipasi masyarakat. Nah, saya melihat sebagai warga negara, ya, sebagai warga masyarakat biasa, bahwa kelibatan masyarakat dalam pembangunan ataupun dalam terutama legislasi atau pengawasan itu sebatas mereka mengikuti pilkada. Ya. Artinya setelah melakukan pencoblosan banyak yang mengira itu sudah selesai, sudah cukup. Ya. Sehingga kemudian tidak begitu memahami apa yang harus mereka titipkan atau mereka sampaikan kepada anggota DPRD untuk keberlanjutan pembangunan. Meskipun sudah banyak hal dilakukan oleh DPRD periode lalu, masih banyak PR yang harus dilakukan untuk peningkatan partisipasi publik. Apa yang menjadi catatan Pak Hardi selama DPRD yang bekerja sebelumnya, di periode sebelumnya, dan ini akan dilanjutkan di periode setelah ini, Pak? Ya, kalau melihat yang kemarin ya, bahwasanya hal-hal yang sudah dilakukan baik itu menurut saya masih sangat kurang untuk
tingkatkan, terutama adalah pemahaman masyarakat tentang fungsi DPRD, sehingga kemudian harapan masyarakat pada DPRD yang berikutnya adalah mudah-mudahan bisa meningkatkan kualitas legislasi, yaitu menghasilkan perda yang berkualitas ya, sesuai kebutuhan masyarakat dan mendorong kemajuan Kota Semarang. Kemudian meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, ya, memberikan laporan yang jelas dan transparan terkait penggunaan anggaran dan pelaksanaan program yang sudah dilakukan oleh eksekutif kepada masyarakat. Dan yang ketiga adalah membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat, mendengarkan aspirasi, keluhan, serta memberikan informasi yang mudah diakses. Seperti kita ketahui bahwa Semarang itu kota bawah, itu terjadi bencana terutama banjir, dan itu rutin tahunan. Nah, mereka tentu saja berharap pemerintah hadir. Nah, pemerintah hadir itu tentu saja perlu difasilitasi atau dibangun oleh dari masyarakat melalui DPRD. Dan yang terakhir perlunya menurut saya catatannya adalah membuat inovasi kebijakan, ya, dapat menciptakan kebijakan yang inovatif sesuai dengan kebutuhan dan tantangan Kota Semarang. Ya, saya kira itu beberapa hal yang menjadi catatan dari kinerja DPRD kemarin dan harapan masyarakat untuk perbaikan ke depan. Baik, dari beberapa sektor tadi mana yang akan diprioritaskan kalau dari jenengan? Menurut saya lebih pada pelayanan publik, ya. Artinya kinerja eksekutif di pelayanan publik. Jadi kemarin kebetulan sama Pak Budi ini terlibat di dalam kompetisi ASN berprestasi. Nah, kami menangkap banyak sekali inovasi-inovasi yang dikembangkan. Nampaknya ketika mendengar itu wah luar biasa, ini semuanya sudah digitalisasi ataupun terkemas secara baik digitalisasi. Namun demikian, saya memiliki pengalaman yang sebagai catatan saya sebagai masyarakat tentunya dan akademisi, bahwa aplikasi-aplikasi itu memang sudah memberikan percepatan proses. Nah, contohnya misalnya baru saja saya kemarin mengajukan perizinan pemasangan PDAM. Jadi mulai dari pendaftaran sampai kemudian disetujui ajuan untuk pemasangan itu cepat pakai aplikasi. Tetapi begitu disetujui sudah membayar, pelaksanaan eksekusi pemasangan berminggu-minggu. Ya. Ketika membayar melunasi itu diberi informasi oleh petugas paling 3 hari, paling enggak sampai seminggu. Tapi ini sudah 2 minggu berturut-turut, ketika kita konfirmasi malah diberi nomor pemasang, masa saya yang harus memberikan perintah kepada tukang atau pemasang. Hanya jawabnya iya begitu. Artinya memang DPRD juga perlu terus melihat, jangan kemudian seperti saya kemarin adalah silau dengan inovasi-inovasi yang demikian bagus, demikian banyak, tetapi tetap harus dilihat aplikasi pelaksanaan operasionalnya sampai tuntas selesai. Artinya tadi ada hal-hal yang ingin saya sampaikan tadi, peningkatan kualitas legislasi, transparansi, akuntabilitas, inovasi kebijakan. Ini terutama di inovasi kebijakan pelayanan publiknya masih perlu sangat didampingi atau diadvokasi, ya, katakanlah begitu. Ya. Baik, terima kasih Prof. Hardy. Pendengar dan pemirsa dan juga hadirin yang ada di Hotel Quest, kita akan break sesaat lagi. Dan di segmen berikutnya kita sudah ada narasumber berikut ketiga kita, yaitu Ketua DPRD Kota Semarang, Bapak Kadal Usman. Kita rehat sebentar dan kita lanjutkan lagi diskusi kita dengan tema menjaga amanah rakyat. Anda masih ikuti Prime Topic, dialog bersama DPRD Kota Semarang dengan judul Bersama Menjaga Amanah Rakyat yang disiarkan dari Hotel Quest, Jalan Pelampitan nomor 37 sampai 39 Semarang. Prime Topic didukung oleh Sekretariat DPRD Kota Semarang. Mas Pilus, selamat sudah mendapat amanah lagi untuk memimpin DPRD Kota Semarang dan juga menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat
untuk periode 2024-2029. Apa aspirasi yang DPRD serap ini sebagai wakil rakyat yang menjadi gagasan yang akan nanti dijalankan dalam program pembangunan Kota Semarang berikutnya? Tentu dengan wali kota dan wakil wali kota yang baru ini. Jadi apa yang disampaikan tadi, ini momen yang tepat sebetulnya. Beberapa bulan yang lalu selesai sudah perhelatan yang ada di Pilkada, negara kita, dari mulai Pilpres, Pileg selesai, pelantikan sudah berjalan, dan ini sekarang teman-teman sudah melaksanakan kegiatannya sebagai wakil rakyat. Kebetulan bersamaan pula kemarin beberapa hari atau minggu yang lalu sudah ada perhelatan atau agenda politik besar di seluruh Indonesia juga yang namanya Pilkada serentak, termasuk Kota Semarang. Kota Semarang sudah selesai dan KPU sudah mengumumkan pemenangnya, tinggal nunggu pelantikan. Nah, bersamaan dengan proses menunggu pelantikan ini, tentunya masyarakat menunggu juga program-program yang disampaikan, visi misi yang sudah disampaikan juga kepada seluruh masyarakat, sehingga sekarang nih giliran masyarakatnya menunggu apa yang disampaikan pada saat kampanye, yang termuat dalam visi misi itu tentunya harus bisa direalisasikan, karena masyarakat sekarang ini kan berkeinginan dari periode sebelumnya ke periode yang akan datang ini supaya tetap ada perubahan. Tapi yang tidak kalah pentingnya, masyarakat tetap berharap agar kota yang tercinta ini di Semarang, kalau kita berbicara di Semarang, tetap bisa kondusif, aman, damai, sejuk, sehingga aktivitas dari seluruh masyarakat, dari pemerintah itu sendiri bisa berjalan dengan baik, sehingga ini ekonominya juga bisa berjalan, terus dari sektor-sektor yang lain juga bisa berjalan. Jadi ada keseimbangan di situ. Itu sebetulnya yang diharapkan oleh masyarakat. Aspirasi apa sih yang diharapkan oleh masyarakat untuk Kota Semarang ke depan dalam hal pembangunan atau sektor-sektor yang lain? Ini sebetulnya sama sih Mas, harapan masyarakat itu kepingin bisa mendapatkan sebuah keadilan, kesejahteraan dalam bidang apa saja. Biasanya yang sering muncul di permukaan itu ya pendidikan, kesehatan, pembangunan, itu yang harus diutamakan. Ekonomi, hanya itu yang sebetulnya selalu diharapkan oleh warga masyarakat. Sehingga masyarakat ini kan sekarang semakin kritis, semakin cerdas. Makanya kami akan mendorong untuk wali kota terpilih ini agar visi misi yang sudah disampaikan dalam program-program itu harus direalisasikan. Masyarakat harus disentuh, masyarakat harus dirawat, masyarakat harus dihargai, dimanusiakan, diajak ngomong, diberikan ruang. Itu yang sebetulnya nanti akan menjadi sebuah terobosan-terobosan baru untuk bisa membawa kota tercinta kita ini dengan jumlah penduduk 1,8 atau 1,7 ini nanti bisa benar-benar dengan artinya dengan keberanian, kebebasannya untuk bisa memberikan masukan dan bisa mengawal program-programnya, sehingga tidak ada kesenjangan, tidak ada batasan, dan semuanya diberikan ruang yang sama untuk bisa membangun sebuah kota tercinta ini dengan baik. Di antara 50 dewan yang dilantik ini kan ada yang baru, dan sebut saja ini adalah baru semua. Gimana ini mentransformasi knowledge yang kemarin sudah jalan dan ini yang ada yang baru ini gimana Mas supaya ini bisa berjalan? Kalau kita melihat kondisi saat ini yang jumlahnya sama dengan periode lalu 50. Tapi kalau kita hitung atau kita bandingkan 31 itu incumbent, ya, yang 19 newcomer di situ. Berarti kan belum ada separuh ya, sehingga yang baru itu gampang untuk bisa menyesuaikan. Kebetulan dari masing-masing fraksi ini juga banyak yang wajah lama, sehingga mereka sebelum masuk di gelanggang itu pasti mereka sudah dapat pembekalan, sudah mendapatkan informasi, sudah mendapatkan sebuah pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh yang lama, sehingga mereka sudah ditulari dulu, sehingga begitu masuk mereka tidak pakai lama untuk menyesuaikan.
Oke, kembali lagi ke RPJMD Mas Pilus. Kan Perda RPJMD 2021-2026 kan minimal ini harus dilanjutkan. Nah, gimana menyelaraskan dengan wali kota yang baru dengan program dan visi misinya nih Mas? Kalau RPJMD ini kan memang sampai 2026 ya. 2026. Ini sudah 2024, sebentar lagi 2025. Ini memang harus berjalan karena itu sudah dirancang dari awal yang namanya RPJMD. Walaupun toh ada pergantian wali kota, ini kan memang siklus 5 tahunan seperti itu, sehingga menyesuaikan saja. Visi misinya itu saya kira juga tidak jauh beda. Hanya yang dianggap program penting kalau memang itu sudah bisa dimasukkan oleh Bapeda, itu tidak masalah juga. Dimasukkan dulu bahwa ini yang wali kota baru, ini loh programnya seperti ini, visi misinya seperti ini. Tapi yang 2026 ini harus selesaikan dulu ini. Jadi tidak bisa merubah di tengah jalan karena itu sudah diperdakan. Baik, berarti tetap di jalan yang tetap jalan. Dan untungnya wali kota yang terpilih juga masih darahnya sama dengan Mas Pilus ya? Iya, golongannya sama, misinya sama, tujuannya sama untuk mensejahterakan. Dan yang ini memang lebih ke anggaran itu harus lebih besar untuk kepentingan masyarakatnya. Sama sebetulnya sama yang Pak Indi dulu sama. Baik, pertanyaan sama ke Pak Budi. Kepala Bapeda Kota Semarang, kira-kira bagaimana untuk menyelaraskan visi misi atau RPJMD 2021-2026 dengan pemerintahan yang nanti baru ini, Pak? Yang pertama, kemarin itu untuk RPJM 2021-2026 memang sudah kita lakukan percepatan untuk penuntasan yang menjadi target sampai 2026 di APBD 2025. Otomatis capaian-capaian itu Mas tetap menjadi baseline di dalam kita melangkah 5 tahun ke depan, menyesuaikan dengan visi misi yang wali kota terpilih, wakil wali kota terpilih. Tapi di luar itu semua bahwa kita sudah menetapkan Perda RPJPD jangka panjang 20 tahun ke depan yang periodenya 2025-2045 yang itu sifatnya bahasa sekarang itu adalah imperatif dari RPJP nasional yang diturunkan secara imperatif kepada provinsi, terus kemudian dari provinsi ke kota kabupaten, sehingga Kota Semarang ini termasuk yang sudah menetapkan Perda 20 tahun yang akan datang mau kita raih kemana, sehingga pentahapan 5 tahunan kita bagi kepada 5 tahunan RPJMD sesuai dengan temanya. Otomatis ini nanti selain baseline yang capaian hasil 2021 RPJM 2026 yang kita lakukan percepatan di 2025 itu menjadi baseline kita untuk menetapkan program kegiatan sesuai dengan visi misi wali kota dan wakil kota terpilih yang mengacu atau berpedoman pada RPJP 20 tahun ke depan yang sudah kita tetapkan bersama-sama dengan DPRD Kota Semarang. Itu Mas. Baik. Lalu program-program dasar dan penting apa saja yang akan menjadi prioritas yang akan dijalankan Pak? Yang pertama ada beberapa, karena kemarin ini tipe 5 tahun ke depan itu adalah meningkatkan daya dukung dan tampung. Pengertiannya adalah problem-problem infrastruktur mendasar itu harus dituntaskan. Dalam hal ini utamanya adalah problem banjir. Alhamdulillah sudah ada beberapa komitmen program lanjutan atau program yang sudah kita rumuskan dan akan dilaksanakan pada periode 5 tahun ini adalah komitmen kita dengan Kementerian PUPR ya. Ada program penanganan Kali Tenggang dan Sringin, kemudian nanti penanganan kali normalisasi Kali Plumbon, kemudian sudah ada komitmen pembangunan infrastruktur jalan yang kemarin sudah selesai juga flyover, terus kemudian nanti kita lanjutkan juga flyover yang Madukoro yang rel kereta api dan beberapa komitmen lain yang kita lakukan dengan kementerian. Nah, terus kemudian itu termasuk nanti yang menjadi prioritas kita dalam mendengar daya dukung itu bagaimana koneksivitas antar wilayah itu bisa ditingkatkan. Selain itu Mas, problem-problem di dalam konteks pelayanan kepada masyarakat, yang pertama yang utama nanti berkaitan dengan masalah kinerja ekonomi ini. Pusat sudah mentargetkan target pertumbuhan ekonomi 5 tahun ke depan adalah 8%. Ini kan harus disesuaikan oleh Kota Semarang juga.
Nah, kita sehingga nanti bagaimana bisa merumuskan program dan kegiatan supaya bisa menyengkuyung untuk capaian pertumbuhan 8% yang memang kita rasakan ambisius. Tapi ini semua dengan semua komitmen insya Allah 8% itu bisa kita capai. Ada beberapa yang di Kota Semarang menjadi potensi ya. Yang jelas adanya jalan tol nasional yang hubnya di Kota Semarang. Sekarang kan orang ada pergerakan orang yang ngerti itu, yang semula nggak mampir ke Semarang sekarang pada mampir ke Semarang. Terus kemudian prioritas lain di luar infrastruktur tadi yang berkaitan ekonomi, terus kemudian juga berkaitan dengan yang utama adalah masalah kemiskinan, Mas. Apapun ada, kita angka kemiskinan masih ada sekitar 4% ya di Kota Semarang ini, dan itu nanti, dan kemarin dari visi misi wali kota terpilih kan kita rasakan bahwa ada dorongan untuk bagaimana semuanya bisa dirasakan manfaatnya bagi masyarakat tanpa terkecuali. Nah, sehingga pembangunan inklusi itu bisa kita lakukan. Kemudian juga di sektor kesehatan, Mas, masalah stunting ini kan dalam rangka Indonesia Emas kan kita harus menyiapkan sumber daya nanti handal di 2045 Indonesia Emas, bukan nanti malah Indonesia cemas ya. Kan gitu. Iya. Itu beberapa, Mas, prioritas. Generasi muda banyak tapi iya, tidak bisa dimanfaatkan. Itu, Baik, Mas. yang di highlight tadi dari Pak Ketua DPRD Mas Pilus soal ekonomi. Ini kan meskipun ada dorongan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi daya beli masyarakat kan boleh dibilang saat ini masih banyak yang ada di bawah. Pak Budi, kemudian tadi ada juga masukan dari Pak Ardi soal pelayanan publik yang masih harus banyak yang didorong. Yang jelas pertama untuk meningkatkan daya beli masyarakat, otomatis beberapa kebutuhan pelayanan pemerintahan itu harus dicukupi ya. Termasuk misal bagaimana supaya mereka sekolah yang menjadi beban masyarakat miskin itu menjadi dapat ada support dari pemerintah untuk dengan beasiswa. Otomatis kan dia mengurangi proporsi untuk konsumsi mereka ya, supaya mereka bisa membelanjakan untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya. Kesehatan tetap jaminan kesehatan yang saat ini dengan UAC dan beberapa jaminan kesehatan lainnya tetap kita lanjutkan, Mas ya, supaya membantu masyarakat supaya mengurangi dari nilai pendapatan mereka yang beban-beban pelayanan dasar itu dicukupi oleh pemerintah lah, sehingga daya beli mereka bisa kita tingkatkan. Masyarakat miskin ekstrim itu beberapa 13 intervensi kita lakukan. Kalau rumahnya masih jelek ya kita bangun dengan RTLH. Kalau sanitasinya jelek kita bantu program sanitasi. Air bersihnya lewat PDM maupun lewat Perkim juga kita lakukan, sehingga betul-betul pendapatan yang mereka peroleh ya memang untuk meningkatkan daya beli mereka. Tapi yang infrastruktur dasar, kebutuhan dasarnya ya bagaimana dipenuhi oleh pemerintah, terutama yang masyarakat yang memang kelompok ekonomi yang bawah itu, Mas. Baik, Pak Budi, matur nuwun penjelasannya. Kita akan rehat sesaat lagi, dan di segmen berikutnya nanti kita akan gali lebih jauh bagaimana bersama menjaga amanah rakyat ini bisa terwujud. Masih bersama saya Dendi Ganda di Prime Topic yang didukung oleh DPRD Kota Semarang. Anda masih ikuti Prime Topic, dialog bersama DPRD Kota Semarang dengan judul Bersama Menjaga Amanah Rakyat yang disiarkan dari Hotel Quest, Jalan Pelampitan nomor 37 sampai 39 Semarang. Prime Topic didukung oleh Sekretariat DPRD Kota Semarang. Baik, saya ke Mas Pilus nih. Mas Pilus, bisa diceritakan permasalahan apa yang menjadi perhatian yang lebih utama untuk membangun Kota Semarang untuk 5 tahun ke depan, Mas Pilus? Ya, kalau kita berbicara Kota Semarang yang harus diprioritaskan 5 tahun ke depan, itu saya kira klasik ya. Itu persoalan yang harus diselesaikan terus dan diprioritaskan terus. Seperti yang tadi disebut 20 tahun itu udah menjadi program utama gitu, Mas. Iya, itu rob dan banjir. Ya. Menjadi persoalan klasik di Kota Semarang, dan itu memang tidak bisa satu periode siapapun pemerintahannya terus selesai, nggak bisa. Ya. Itu terus menjadi program prioritas terus itu Multi sampai years, kapanpun. ya? Iya, karena yang namanya pembangunan atau barang yang sudah dibangun itu tidak mungkin akan rusak dan berkurang. Apalagi di Kota Semarang yang bawah ini kan mengalami penurunan
tanah yang tiap tahun itu mungkin 10 sampai 12 cm. Ya, betul. Kira-kira seperti land subsidence. Nggih. Lah ini kan harus menjadi prioritas terus. Tidak hanya 20 tahun ke depan, nanti ke depannya lagi masih masuk terus itu program itu. Karena yang namanya rob dan banjir ini sudah berapa kepala daerah yang ada di Kota Semarang itu juga masuk, tapi kenyataannya kan sampai sekarang pun masih apalagi nih sekarang nih masih lagi musim penghujan yang kemarin itu beberapa hari lalu, 2 hari yang lalu lah, lumayan loh. Wah, curah hujannya top markotop itu. Ketambahan nanti yang kalau di bawah masih kebarengan dengan air pasang. Apalagi kalau kita berbicara di Genuk, di Jalan Padi lagi punya Pak Prof ini. Sama jalan rayanya nanti akan tinggi jalan rayanya sehingga akan menjadi cekungan. Itu akan berpindah-pindah terus. Nanti jalan kampungnya disesuaikan, rumahnya juga tenggelam. Yang mampu mungkin bisa ngejar menyesuaikan, yang belum mampu kapan mereka akan bisa menyesuaikan itu. Ini persoalan terus yang harus kita selesaikan. Jadi menurut saya program prioritasnya rob dan banjir itu masih penanganan itu harus masuk. Untuk problem daya beli masyarakat, kemudian masalah harga, ini kan sudah mulai naik-naik lagi nih, Mas Yunus. Lah ini juga lagi rame ya daya beli masyarakatnya, karena penghasilan, mohon maaf ya, kemarin kan para teman-teman buruh kan juga kepingin dan memohon untuk bisa dinaikkan lagi UMK-nya, karena nilai belinya ini, daya beli ya, itu semakin turun, karena harga yang mau dibeli sama gaji yang kita terima itu enggak sesuai. Nah inilah yang menjadi problem. Begitu juga dengar gaji mau naik, harga sudah nyusul dulu. Lah ini enggak mau ngalah yang sana, sehingga ini harganya dinaikkan dulu. Nah nanti gaji ini naik pun sama, apalagi kalau mereka sudah punya keluarga, yang bujang saja dalam hitungan 1 bulan mereka hanya punya sisa dan bisa nabung hanya berapa persen dari gaji itu. Apalagi kalau mereka sudah punya anak dan anak itu sudah menginjak dewasa, mereka pada sekolah dan kuliah, ini juga harus dipikirkan. Nah, makanya kita dorong terus teman-teman dari buruh juga, karyawan-karyawan yang lain, supaya gajinya ini disesuaikan, supaya daya belinya ini bisa terjangkau. Baik, terima kasih Mas Pilus. Saya ke Prof Hardi. Prof, apa sebaiknya yang menjadi ramuan ya, masukan Prof Hardi sebagai akademisi agar visi misi wali kota yang mulai menjalankan amanahnya Februari mendatang ini bisa melanjutkan sekaligus memperkuat program yang sudah jalan RPJMD 2001-2006. Baik, jadi kalau menurut pengamatan saya mengkaitkannya dengan Grand Design Reformasi Birokrasi 2025-2045. Ya. Memang antara eksekutif dan legislatif itu 2 spesies organisasi yang berbeda ya. Kami sering mendapati di kelas itu ketika ada mahasiswa dari legislatif dan eksekutif itu seringkali kemudian di situ menjadi ajang dialog. Artinya kalau legislatif itu pengennya langsung poin apa yang diinginkan bisa tercapai. Nah, sementara di eksekutif itu ada perjalanan roadmap reformasi birokrasi mulai dari rule based bureaucracy yang artinya adalah mereka bekerja berdasarkan aturan. Jadi fokus ke aturan. Jadi kenapa harus begini? Karena aturannya begitu. Lalu kemudian berkembang ke performance based. Sesuai performance itu berarti setiap unit, setiap individu pegawai harus memiliki kinerja yang bisa mengkontribusi ya, memberikan kontribusi pada pencapaian indikator kinerja. Lalu terakhir adalah dynamic governance. Nah, teman-teman dari legislatif itu sudah lompat ke dynamic governance, artinya mengharapkan pemerintah itu agile, lincah. Pokoknya apa yang dibutuhkan masyarakat langsung bisa dipenuhi, gitu ya. Sementara eksekutif bekerja sesuai dengan prosedur yang baku, ya. Lewat atau menyimpang dari prosedur itu merupakan pelanggaran, gitu ya. Nah, lalu kemudian kalau kita dimintai pendapat bagaimana ke depannya, kalau kita selaraskan ya, pertama tadi sinkronisasi dari wali kota baru ini
dengan RPJMD sebelumnya ya 2026 itu wajib memang. Namun meskipun ada pengorbanan sedikit, yaitu sampai 2006 itu menuntaskan rencana yang belum selesai dan kemudian disinkronkan dengan tujuan atau visi misi ya dari yang baru. Itu wajib, harus ya. Namun demikian tidak kalah pentingnya adalah untuk mensinergikan atau sinkronisasi dengan RPJMN ataupun Grand Design Reformasi Birokrasi di tingkat nasional. Kalau kita cermati, fokus dari Grand Design itu adalah ke digitalisasi dan yang kedua kolaborasi. Ya, menurut saya untuk sama-sama menjaga amanah memang kedua itu perlu difokuskan. Digitalisasi itu kelanjutan dari SPBE, dalam artian sudah on the right track ketika pemerintah atau eksekutif itu mencoba membuat aplikasi-aplikasi digitalisasi. Namun demikian yang kita waspadai adalah banyaknya sampah aplikasi yang tidak terintegrasi dengan baik, tidak terdifusi ke masyarakat. Artinya setelah ada penilaian ya sudah habis ya. Itu perlu dijaga. Lalu yang kedua adalah digitalisasi itu lebih luas dibandingkan dengan yang SPBE. Yang SPBE itu khusus di pemerintah ya. Tetapi kalau digitalisasi itu bisa pemerintah, bisa swasta, bisa masyarakat keseluruhan. Nah, kalau kita cermati memang fokus sampai 2045 itu ke digitalisasi. Oleh karenanya pikiran saya atau kalau saya diminta untuk saran ke depan untuk dari eksekutif, ya kita harus sudah mulai bekerja dengan big data, digitalisasi, AI, bahkan kemarin ada amanat supaya perguruan tinggi itu mengawal pemanfaatan penggunaan AI baik di pemerintah maupun masyarakat secara optimal gitu ya. Dan yang kedua adalah kolaborasi. Nah, kolaborasi yang saya pahami itu bukan hanya sekedar kerjasama antar OPD atau OPD dengan kerjasama antar daerah, tetapi yang lebih ditekankan adalah berperannya atau meningkatnya peran dari aktor non-government. Aktor non-government itu siapa? Ya kembali lagi ke pilar-pilar good governance itu. Jadi tidak dominansi pemerintah saja yang bekerja atau berperan, tetapi aktor non-government itu harus lebih dikuati, ditingkatkan ya, baik itu masyarakat, swasta ya, dan lain sebagainya. Saya kira itu dua hal yang perlu bisa kita tingkatkan. Namun demikian masih ada tambahan ya. Saya kira memang tadi disebutkan oleh Pak Lus kalau ada sekitar 19 anggota legislatif baru. Artinya DPR itu bekerja memang berbeda dengan pola pikir atau perspektif dari eksekutif ya, karena DPRD atau legislatif itu punya tantangan politik dan dinamika partai. Artinya itu mungkin teman-teman yang baru perlu diinisiasi, disosialisasi bahwa ada kepentingan politik partai yang kemudian sering menjebak anggota DPRD dalam perdebatan terkait dengan kepentingan-kepentingan eksekutif. Ya. Lalu yang kedua ada koalisi dan konflik internal di legislatif sendiri, yaitu perbedaan pandangan antar partai atau fraksi di DPRD yang seringkali menimbulkan kesulitan dalam mencapai kesepakatan. Itu sehingga kemudian berlarut-larut padahal kita punya deadline yang harus dijaga. Yang ketiga adalah prioritas anggaran yang terus berubah dari pemerintah ya, seringkali penetapan prioritas di APBD itu tidak konsisten, artinya sering berubah, mempengaruhi program-program DPRD juga. Artinya memang cara pandang, cara kerja di DPRD sangat berbeda dengan eksekutif dan itu diperlukan kolaborasi yang pemahaman, sinkronisasi yang lebih kuat. Baik, terima kasih Prof. Hardy. Mas Filus mau menanggapi yang disampaikan Pak Hardy? Cukup ya? Atau mungkin saya bertanya nih ke Mas Filus nih, bagaimana membuka ruang partisipasi publik agar mereka juga bisa ikut berkontribusi kepada pembangunan Kota Semarang? Ya, jadi kami ini kan mencoba selama diberikan kepercayaan di 2019 atau sebelumnya ini
selalu memberikan ruang kepada masyarakat bahwa ini adalah pembelajaran politik yang baik menurut saya, yang mendekati baik maksud saya, karena banyak masyarakat yang tidak tahu arti dari politik itu, tujuannya apa mereka datang ke TPS, banyak yang tidak tahu itu, sehingga kita berikan pemahaman agar masyarakatnya itu paham betul bahwa kita memberikan suara, memberikan dukungan, harapan besarnya apa, ke depan mau apa. Nah ini kalau kita tidak kasih paham mereka ini hanya setelah menggunakan hak pilihnya sudah, mereka itu tidak pernah mau tahu juga. Yang dipilih itu mau jungkel, mau jempalik, mau apa, mereka itu cuek. Nah inilah yang harus kita berikan pemahaman Mas kepada masyarakat agar mereka ini punya tanggung jawab juga untuk bisa memberikan masukan, terus memberikan aspirasinya, melihat kejadian-kejadian itu harus disampaikan, jangan ada jarak, kita beri ruang seluas-luasnya. Nah ini yang kita lakukan Mas, yang kita bangun terhadap masyarakat. Nah, saya harapannya juga semua teman-teman seperti itu, agar tidak ada batas, tidak ada masyarakat yang merasa terselueh gitu, pasrah gitu. Setelah mereka pilih terus dipasrahkan, ya sama siapa mereka dipasrahkan, siapa yang akan mengontrol mereka ini, nanti jadi rusak semuanya. Di samping memberikan hak pilihnya, menggunakan hak pilihnya, mereka juga harus menggunakan hak kontrolnya, kewajiban untuk mengontrol yang dipilih itu, agar sama-sama bisa berjalan, sehingga semua aspirasi dari masyarakat kalau itu bisa bisa diperjuangkan sehingga bisa realisasi di sana, masyarakatnya tidak banyak gejolak. Sebetulnya kuncinya seperti itu. Kan tidak mungkin semuanya ke wali kota gitu. Jadi memang kita ini kan sebagai wakil rakyat ya juga menampung, kita juga punya pokok-pokok pikiran itu kita tuangkan dalam sebuah kesepakatan dalam hal ini dengan eksekutif, karena kolaborasi tadi yang disampaikan Prof. Bati memang perlu dan penting. Memang ininya berbeda antara eksekutif dan legislatif. Kalau eksekutif itu kan sesuai aturan, kita pun juga sebetulnya tidak akan melanggar aturan, tetapi dorongan masyarakat itu kayak membuat kita itu kudu sak-saknyet, nggak bisa juga. Nah, kita harus berani memberikan pemahaman kepada masyarakat, karena masyarakat itu taunya anggota dewan itu pokoknya bisa, harus bisa, harus ngungkuli segala-galanya gitu loh. Nah, kalau kita tidak berikan pemahaman kepada masyarakat, nanti kejebak sendiri kita. Kira-kira itu Mas. Nah, jadi intinya kami selalu memberikan ruang, sampai ruang paripurna pun kita berikan kepada masyarakat. Kalau mereka kepingin menggunakan untuk kegiatan apa, baik itu siswa, mahasiswa maupun umum, kita berikan izin agar mereka tahu, oh ternyata ini rumah rakyat ya, kantor dewan itu bukan sesuatu yang tidak boleh diketahui oleh orang luar, atau bisa dikatakan sebagai apa ya Mas, bukan ruangan yang sakral ya? Ya, yang sakral enggak lah. Jadi kita buka supaya mereka itu tahu, oh ternyata ini nanti kalau menyampaikan aspirasi di sini, oh ternyata kok sekarang umum ya, untuk umum tahu, semua masyarakat itu biar tahu. Itu sebetulnya artinya yang terjadi di luar jangan dibawalah di dalam internal atau di kantor legislatif ini, nanti akan merusak kita semuanya. Karena kita ini kan harus memperjuangkan masyarakat yang sudah memberikan hak pilihnya, dan kita juga harus bisa merawat masyarakat, menjalin komunikasi. Kalau kita dalam lembaga ini sudah ada percikan-percikan dan itu tidak pernah selesai, mengganggu pikir, konsentrasi bekerja nggak ada, yang diperjuangkannya juga merasa kecewa, gitu kira-kira. Baik, terima kasih Mas Pilus Ladalusman, Ketua DPRD Kota Semarang. Karena ada keterbatasan waktu, kita harus segera mengakhiri diskusi kita. Tapi sebelum kita ke closing, saya ingin masing-masing narasumber memberikan closing statement ya. Dimulai dari Pak Budi dulu, Kepala Bapeda Kota Semarang. Ya, makasih Mas Dendi. Jadi dalam konteks transisi kepemimpinan ini, yang jelas memang prinsip-prinsip kontinuitas program tetap harus kita jaga. Terus kontinuitas antara unsur pemerintah pusat, provinsi, kota, kabupaten harus juga kita harmonisasi dalam rangka mencapai
angan-angan ideal kita untuk menuju Indonesia Emas 2045. Itu yang bisa. Terima kasih. Baik, sebenarnya masih banyak yang ingin kita diskusikan ya Pak, karena ada keterbatasan waktu. Dilanjut ke Pak Hardi, silakan Pak. Ya, terima kasih. Menutup dari sesi ini, saya ingin memberikan catatan sedikit, yaitu yang pertama bahwa DPRD tidak cukup membawa 3 fungsi utama, legislasi, anggaran, dan pengawasan, tetapi juga tadi sudah saya sampaikan membawa partisipasi masyarakat atau aspirasi masyarakat, dan itu merupakan amanah, dan amanah itu harus dijaga bersama-sama. Lalu yang berikutnya adalah karena tantangan ke depan itu cukup berat, maka sangat diperlukan penguatan dalam kualitas SDM, baik itu di legislatif maupun juga di eksekutif yang terus belajar. Yang kedua adalah perlunya peningkatan transparansi baik eksekutif maupun legislatif kepada masyarakat. Dan kemudian yang ketiga adalah perlunya peningkatan kerjasama kolaboratif antara DPRD, pemerintah daerah, dan juga masyarakat. Dan kemudian bermuara yang terakhir adalah penguasaan adaptasi teknologi yang memang sampai 2045 itu menjadi fokus. Ya, terima kasih. Baik, Pak Budi Warsono, Guru Besar FISIP Undip Semarang. Terakhir, Pak Pilus. Ya, baik, matur nuwun. Ini saya mengajak seluruh warga masyarakat Kota Semarang tentunya bahwa perbedaan itu wajib dan perbedaan itu harus ada. Tapi perbedaan itu kalau bisa kita kemas dalam sebuah bingkai, yang bingkai itu siapa membingkai? Yang membingkai kita semuanya. Jadi itu menjadi kekuatan yang luar biasa di situ, walaupun di dalamnya berbeda-beda, tetapi tujuannya satu, untuk bisa menciptakan Kota Semarang kondusif, aman, damai, sejahtera. Itu harapan semua masyarakat Kota Semarang. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Perbedaan harus ada dan wajib, tapi harus dikemas dalam sebuah bingkai yang kuat sehingga menjadi pemersatu yang top untuk Kota Semarang. Matur nuwun Pak Kadar Lusman, Ketua DPRD Kota Semarang, Pak Budi Prakoso, Kepala Bapeda Kota Semarang, dan Prof. Hardi Warsono, FISIP Undip Semarang. Terima kasih. Dan untuk Anda pendengar dan pemirsa, kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda, dan kita ketemu lagi di Prime Topic edisi berikutnya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian baru saja Anda ikuti Prime Topic, dialog bersama DPRD Kota Semarang dengan judul Bersama Menjaga Amanah Rakyat, disiarkan dari Hotel Quest, Jalan Pelampitan nomor 37 sampai 39 Semarang. Acara ini didukung oleh Sekretariat DPRD Kota Semarang. Terima kasih dan sampai ketemu di Prime Topic edisi berikutnya.